Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita ini. Kali ini saya berkesempatan untuk memberikan kuliah K3 Kesehatan Keselamatan Kerja untuk topik bahasan hygiene industrial atau hygiene industri. Untuk itu monggo disimak dengan seksama. Bila mana ada penjelasan yang kurang memuaskan, monggo nanti dilanjut di forum diskusi atau sesi tanya jawab lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kuliah saya mengenai hygiene industri untuk mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja D4 Prodi Rekam Medik Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan mulai dengan membicarakan masalah sejarah ya. Jadi kalau dibilang dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi Hippocrates ini pada tahun 400 sebelum Masehi dia menemukan adanya kejadian keracunan timbal pada pekerja tambang timah. Tapi namun demikian, adanya temuan ini tidak kemudian memunculkan adanya proteksi bagi para pekerja tambang tersebut. 500 tahun kemudian, tepatnya tahun 1 AD, ada tokoh namanya Pliny ya. Ini dia menemukan adanya fume yang berbahaya pada pekerja tambang silver atau tambang perak. Nah, di temuan itu juga dia mengemukakan idenya bahwa para pekerja tambang bisa dilindungi dengan masker yang terbuat dari kantong urinnya binatang. Dengan masker tersebut, pekerja bisa melihat atau bekerja dengan tanpa harus menghirup debu yang berbahaya tersebut. Ide tentang masker yang terbuat dari kantung binatang ini menginspirasi selama beberapa abad kemudian. Kemudian sekitar 200 tahun kemudian, Galen ini secara akurat mendeskripsikan tentang kejadian patologis keracunan timbal. Jadi pada para pekerja tambang perak, dia ini menyebabkan adanya paparan tembaga. Tapi kemudian juga hasil temuan dia ini juga tidak berujung pada satu usaha pencegahan atau proteksi kepada para pekerja tambang tersebut. Nah, masuk ke abad Renaissance, yaitu ada Paracelsus ya namanya. Paracelsus ini menulis buku yang komprehensif tentang penyakit pada pekerja tambang, serta konsep hubungan dose-respons zat kimia. Jadi dose-respons zat kimia ini suatu zat kimia akan berubah menjadi racun statusnya. Jadi zat kimia ini akan berubah menjadi racun bila dalam satu dosis tertentu mencapai kadar dosis tertentu di tubuh manusia. Jadi di tahun 1541 sudah ada teori yang diungkapkan bahwa zat kimia dalam kadar tertentu akan menjadi racun. Kemudian di tahun 1700. Nah, 1700 ini ada nama tokoh Ramazzini. Jadi Ramazzini dia membuat buku yang namanya De Morbis Artificium Diatriba. Dia ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang bahaya kimia, terus gerakan yang berulang, kemudian postur yang awkward, berarti ini adalah bahaya ergonomi ya. Dan kemudian juga dia menjelaskan
banyak agen penyakit agen penyebab penyakit di lebih dari 50 pekerjaan. Jadi dia menjelaskan adanya agen penyebab penyakit di 50 jenis pekerjaan tahun 1700. Kemudian masuki revolusi industri, ada tokoh namanya Percival Pott. Dia ini seorang ahli bedah. Dia menemukan adanya hubungan antara jelaga dengan kejadian kanker skrotum pada para pekerja pembersih cerobong asap. Bukti ini yang diungkapkan oleh Percival Pott ini adalah suatu bukti awal yang menyatakan adanya hubungan pekerjaan dengan kanker. Kita masuk ke tokoh berikutnya, yaitu Charles Turner Taggrah. Jadi sekitar tahun 1831 dia merilis suatu buku yang berisi tentang anjuran dari Taggrah ini, anjuran adanya proses removal atau menyingkirkan beberapa agen yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi dia ini mempelajari pencegahan penyakit yang timbul selama masa industrialisasi Inggris dan dibukukan dalam satu buku yang sangat terkenal sekali. Selanjutnya, hygiene. Di sini ada beberapa yang menafsirkan arti kata hygiene, tapi di sini saya akan mengambil dua saja. Yang pertama adalah hygiene itu adalah mendorong orang untuk memelihara dan melindungi kesehatannya. Kemudian juga ada yang mendorong orang untuk hidup sehat atau menciptakan kehidupan yang sehat baik pada pribadi maupun komunitas. Itu arti kata hygiene. Kemudian, saya sebelum menginjak ke hygiene industri, saya menunjukkan di mana sih skop kerja occupational hygiene atau hygiene industri ya. Kita lihat di sini adalah proses kerja, kemudian ada paparan, exposure, dan kemudian ada penyakit akibat kerja. Occupational hygiene atau hygiene industri, dia bekerja di level exposure atau paparan, sedangkan dokter okupasi dia bekerja di level penyakit. Jadi occupational hygiene mencegah pekerja mengalami atau menderita penyakit akibat kerja, sedangkan dokter di sini bekerja ketika pekerjanya sudah mengalami penyakit akibat kerja. Jadi levelnya sini preventif, yang sini kuratif. Kemudian masuk ke definisi hygiene industri. Pertama adalah science and art, ya, sains dan seni. Kenapa disebut ada seninya? Karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika akan menerapkan hygiene industri. Tidak bisa saklek seperti matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ilmu dan seni, bagaimana melakukan A. antisipasi, R. rekognisi, E. evaluasi, C. controlling atau pengendalian. Terhadap apa? Terhadap faktor-faktor di lingkungan kerja yang muncul di tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, menyebabkan ketidaknyamanan pekerja, baik di antara pekerja itu sendiri dan juga penduduk di sekitar tempat kerja itu juga. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 4 langkah ini: antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan controlling atau pengendalian. Berikutnya adalah antisipasi. Oke, antisipasi. Langkah pertama yang dilakukan oleh hygiene industri dan pekerja atau staf yang bertanggung jawab tentang hygiene industri ini, yaitu mencari informasi tentang sifat pekerjaan, lingkungan kerja,
lingkungan kerja ini termasuk dalamnya adalah bahaya atau hazard-hazard yang ada di tempat kerja, dan apa sih dampaknya bagi kesehatan para pekerja. Jadi itu yang pertama dicari antisipasinya. Sumbernya bisa dari buku, bisa dari jurnal, peraturan yang berlaku, atau mungkin data perusahaan yang lama. Jadi misalkan teman-teman baru datang di suatu perusahaan yang belum ada staf hygiene industrinya, di situ datang sebagai staf baru, maka yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data awal ya dari data perusahaan yang lama. Jadi data-data lama dibuka, ditelusuri apakah ada mungkin keluhan atau mungkin sudah tercatat bahwa ada penyakit akibat kerja, atau masih sebatas keluhan-keluhan ketidaknyamanan dari para pekerja. Objektifnya apa? Nah, objektifnya adalah nanti di AREC tadi, yang C yang terakhir adalah pengendalian. Jadi ini adalah tahap awal dari untuk melakukan pengendalian. Kapan dilakukan? Nah, ini normalnya, bagusnya antisipasi ini dilakukan pada proses desain kerja. Jadi sebelum pekerja terpapar oleh bahaya-bahaya tersebut. Jadi ketika mungkin nanti teman-teman ada jadi tim perencana, di proses perencanaan tersebut antisipasi ini dilakukan, mengumpulkan informasi tentang pekerjaan, bahaya yang mungkin ada di tempat kerja, seperti itu. Next, kita masuk tampaknya mudah gitu ya antisipasi ini, mencari informasi dari sumber-sumber ini. Tapi sebenarnya proses antisipasi, tahap antisipasi ini juga sudah membutuhkan pengalaman yang cukup luas. Jadi memang baiknya proses antisipasi ini tidak hanya dilakukan diri sendiri, tapi juga mengajak para ahli. Jadi misalkan ahli toksikologi, kemudian juga dokter-dokter yang spesialisasinya di bidang okupasi atau profesional dokter. Jadi adanya pendapat dari para expert itu akan lebih membantu kita untuk menyusun atau merencanakan proses pekerjaan, jadi mendesain proses pekerjaan. Berikutnya kita akan masuk ke tahap rekognisi. Apa sih rekognisi ini? Rekognisi adalah suatu serangkaian kegiatan mengenali lingkungan kerja untuk mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Bagaimana? Dengan suatu metode yang detail, sistematis, komprehensif, sehingga didapatkan hasil yang objektif. Jadi identifikasi bahaya ini harus dilakukan dengan begitu teliti supaya tidak ada yang terlewat. Mesti paham ya. Oke. Kemudian ini mungkin saya refresh lagi sedikit tentang tipe bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi saya di sini menyebutkan ada 7 ya. Mungkin kalau di kuliah sebelumnya lebih banyak ya, saling melengkapi. Kalau mungkin punya saya lebih banyak, yang melengkapi yang kurang. Kalau yang lalu lebih banyak ya berarti saling melengkapi ya. Pertama, tipe bahaya kimia. Mungkin sudah pada tahu kimia ini apa. Kimia ya hubungannya dengan zat-zat yang berbahaya, yang bersifat toksik. Biasanya ini di lab, kemudian di pengolahan tambang, kemudian fisik ini bentuk bahayanya adalah misalkan seperti suhu yang ekstrim, entah itu suhu yang terlalu panas, suhu terlalu dingin. Kemudian yang termasuk bahaya fisik ini adalah juga kebisingan, kemudian pencahayaan, dan lain-lain. Kemudian bahaya elektrikal ini hubungannya dengan rangkaian listrik ya.
nanti ujung-ujungnya timbul jadi suatu kebakaran. Kemudian biologis ini ya hubungannya dengan bakteri, virus, serangga, kemudian hewan, termasuk juga manusia. Ergonomi di sini contohnya adalah gerakan yang berulang, kemudian stasiun kerja yang tidak sesuai dengan antropometri, kemudian kelelahan kerja. Mekanik ini biasanya berasal dari benda-benda yang bergerak, benda-benda tajam, benda-benda yang berukuran lebih besar, yang berat, sehingga menimbulkan resiko pada pekerja seperti tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, tertabrak, dan lain-lain. Kemudian juga ada bahaya psikososial. Bahaya psikososial adalah contohnya stres kerja. Jadi hubungan antara atasan dengan bawahan yang kurang sehat. Kemudian juga ada kekerasan di tempat kerja. Ini bisa saja terjadi ya teman-teman semua, kekerasan di tempat kerja. Kenapa ini saya warna berbeda, ini lebih gelap daripada yang kimia, fisika, kemudian biologi, ekonomi, dan psikososial? Karena elektrikal dan mekanik ini nantinya ketika untuk proses evaluasi setelah identifikasi ini di Permenaker tahun 2018 nomor 5 tentang standar faktor lingkungan kerja belum dijelaskan bagaimana menilai elektrikal dan mekanik. Yang masih dijelaskan di pedoman tersebut, di Permenaker tersebut adalah kimia, fisik, biologis, ergonomi, dan psikososial atau psikologis. Kemudian next kita masuk ke saya di sini menunjukkan bahwa satu pekerjaan ini, kalau kita lihat di gambarnya ini kan perawat ya, kemungkinan besar perawat atau analis lab. Ini baru satu aktivitas pekerjaan, padahal kalau perawat atau analis lab mereka bisa melakukan berbagai macam aktivitas pekerjaan. Jadi bisa saja perawat kan tidak melulu hanya sampling darah, tapi dia juga menangani pasien, kemudian melakukan beberapa tugas administrasi, pencatatan data pasien, seperti itu. Di gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa kenapa sih ada bahaya fisik, saya cantumkan itu. Jadi bahaya fisik itu kan tadi saya jelaskan bahwa salah satu bahaya fisik adalah misalkan penerangan. Nanti bisa dilihat teman-teman di Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya, nomor 5 2018 tentang standar lingkungan kerja itu ada di situ standar tentang penerangan. Jadi berapa lux sih standarnya untuk suatu ruangan yang membutuhkan atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian seperti ini. Karena apa? Kalau penerangan kurang, maka yang terjadi adalah berikutnya adalah bahaya biologis muncul di situ. Kenapa? Bisa jadi jarum ini menusuk jari dari perawat itu sendiri. Nah, di situ ada kesempatan terjadinya penularan atau kontaminasi dari sampel darah yang sudah diambil. Bisa saja perawatnya malah tertular penyakit. Kemudian di gambar kedua di sini, sebenarnya saya ingin mendeskripsikan cleaning service di rumah sakit, cuman gambarnya nggak ada, jadi saya ambil ya pokoknya foto cleaning service lah. Nah, kalau cleaning service otomatis dari cairan pembersihnya ada bahaya kimia. Kemudian bahaya ergonomis, dari mana bahaya ergonomis? Dari posisi dia mengepel, dari posisi dia membersihkan ruangan. Kemudian juga ada bahaya fisik. Kok ada bahaya fisik? Bisa jadi cleaning service ini kan bekerjanya tidak hanya untuk mengepel di ruangan, tapi bisa jadi dia membersihkan kaca di luar gedung. Lah, dia akan terpapar oleh panas. Jadi yang saya jelaskan di sini maksudnya adalah
pekerja profesi misalkan perawat itu tidak hanya melakukan sampling darah, begitu pula dengan cleaning service, tidak hanya mengepel. Ada beberapa aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Masing-masing aktivitas pekerjaan memiliki karakteristik bahaya yang berbeda. Jadi kalau dosen, bahayanya apakah sama dengan bahaya yang ada di sektor rumah sakit? Tentu berbeda. Jadi masing-masing pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda bahayanya. Ya, kembali ke rekognisi, identifikasi bahaya. Cara yang sering dilakukan adalah survei. Jadi survei pendahuluan, survei sumber kontaminan, survei faktor fisik, survei alat. Jadi mengenali dahulu, mengidentifikasi dahulu. Survei pendahuluan, misalkan proses kerjanya bagaimana, proses produksi, sanitasi. Proses kerja ini maksudnya adalah SOP-nya bagaimana, terus kemudian melibatkan alat apa saja. Sumber kontaminan, ya ada nggak di situ debu, gas, sampah medis yang bisa terpapar kepada para pekerja. Kemudian faktor fisik, nah ini penerangan, kebisingan, temperatur, kemudian survei alat, tool pengendali. Ada nggak di sana safety sign-nya? Si pekerja menggunakan APD nggak? Atau kemudian ada nggak alat bantu kerja untuk lebih memudahkan aktivitas pekerjaannya? Survei-survei ini memang kelihatannya banyak ya, tapi memang karena tadi sudah saya sebutkan bahwa identifikasi itu harus detail. Kalau memang tidak bisa dilakukan langsung sehari jadi semua ya, memang butuh waktu dan butuh tahapan, karena untuk proses kerja sendiri kalau kita mau mensurvei satu pekerjaan memiliki aktivitas kerja yang banyak, jadi kalau di breakdown ya butuh waktu lama. Begitu pula dengan pekerjaan yang lainnya, jadi karakteristik pekerjaan berbeda, karakteristik bahayanya juga berbeda gitu ya. Kemudian next kita masuk, ini juga rekognisi atau identifikasi bahaya. Jadi sini nice to know aja ya, jadi informasi ini nice to know, tidak harus bisa kalian. Jadi banyak sekali tool, alat atau metode untuk melakukan identifikasi bahaya. PHA itu preliminary hazard analysis. Kemudian ada what if, kemudian ada FMEA. FMEA ini adalah failure mode and effect analysis, hazard and operability study, GSA, job safety analysis, TRA, test risk analysis. Jadi banyak tool yang bisa digunakan. Cuman ini nggak harus bisa lah kalian, karena memang nice to know aja buat kalian sementara ini. Saya tunjukkan, saya intipkan sedikit bagaimana sih penggunaan tool ini ya. Sebentar. Ya, ini contoh JSA, job safety analysis. Jadi misalkan nama pekerjaan ini adalah membersihkan plastik pada ray grinder dan cyclone. Nah, deskripsi pekerjaannya, jadi di breakdown nih, proses membersihkannya apa. Jadi mematikan mesin, membuka penutup peralatan, membersihkan seluruh bagian, menutup kembali, mengambil kembali peralatan. Jadi dijelaskan dari masing-masing tahap ini, dijelaskan menjadi deskripsi bahayanya apa saja. Ketika misalkan membuka penutup peralatan grinder, ada potensi kontak dengan pisau pemotong, debu dari plastik dapat terhirup. Nah, langsung di sini disebutkan bagaimana mengendalikan bahaya tersebut, controllingnya bagaimana. Nah, misalkan ini menggunakan sarung tangan yang anti
cut resistant, jadi dia menghindari tangan, melindungi tangan dari benda-benda tajam, dan juga menggunakan masker debu. Nah, jadi JSA itu membreakdown satu aktivitas pekerjaan, apa saja langkah-langkahnya, bahayanya apa, kemudian controllingnya bagaimana. Contoh lain, misalkan ini mengangkat balok kayu dan plywood. Nah, potensi bahayanya apa? Dari balok kayunya adalah serat tajam kayu. Kemudian karena ini proses mengangkat, maka ada beban berat kayu di situ. Apa sih yang bakal timbul di situ? Ada lain, misalkan tangan tertusuk oleh serat kayu. Kemudian karena proses mengangkat balok yang mungkin berat, akan timbul cedera pinggang. Ini tindakan pendeliknya apa saja? Pakai sarung tangan. Nah, di sini disebutkan bagaimana mengangkat balok kayu biar tidak timbul cedera pinggang. Harusnya bisa ditambahkan di sini, tidak mengangkat balok kayu dengan sendirian, minimal berapa orang, atau menggunakan alat bantu dalam mengangkat. Nah, gitu ya. Jadi JSA seperti ini contohnya. Ini nice to know aja, informasi aja buat kalian mungkin ingin tahu seperti apa sih membreakdown suatu pekerjaan menjadi beberapa step pekerjaan gitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Oke, sampai sini ini nice to know aja, nggak usah terlalu diambil serius yang ini ya. Jadi saya memberikan sedikit pengetahuan buat kalian. Ya, berikutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Apa sih tahap evaluasi ini? Tahap evaluasi ini sebenarnya adalah penilaian lingkungan kerja. Jadi kita menilai lingkungan kerja kita itu secara kuantitatif, terinci, dan membandingkan hasil penilaian kita dengan standar yang ada, dengan NAB yang ada di standar tersebut. Standar ini bisa macam-macam ya, bisa peraturan Menteri Tenaga Kerja, bisa peraturan Menteri Kesehatan, bisa miliknya ACGIH, bisa milik OSHA, macam-macam gitu ya. Jadi tergantung nanti mau pakai referensi apa yang jadi acuannya. Tujuannya apa sih? Nah, kalau nanti sudah dibandingkan hasil penilaianmu dengan standar yang ada, nah kalau masih kurang dari NAB, masih jauh dari batas yang ada, batas yang ditentukan masih, berarti kan nggak perlu pengendalian. Nah, kalau kecuali ternyata hasil penilaianmu sudah lebih dari nilai atau batas yang ditentukan, berarti perlu pengendalian. Misalkan kebisingan NAB-nya sekian, ternyata hasil penilaianmu lebih dari sekian, nah berarti perlu pengendalian. Entah itu menggunakan APD, isolasi sumber kebisingan, mungkin mengganti spare part yang menimbulkan kebisingan, seperti itu. Kemudian adakah hubungan dengan PAK atau keluhan pekerja? Jadi hasil penilaianmu itu ada nggak sih hubungan dengan keluhan pekerja? Misalkan pekerjanya mengeluh sesak nafas, padahal ini pekerja baru, dan kamu kemudian menilai kira-kira debu di tempat kerjaku seberapa sih, kok ada pekerja yang mengeluh sesak nafas. Ternyata setelah dinilai, setelah dihitung, debu di tempat kerjamu masih kurang dari NAB. Lalu kenapa bisa muncul keluhan sesak nafas? Ternyata setelah diteliti, pekerja ini memiliki riwayat penyakit paru obstruktif atau penyakit penyakit parunya sudah timbul sebelum dia masuk tempat kerja ini. Jadi kemungkinan besar bukan karena debu yang ada di tempat kerjamu, gitu ya. Kemudian kita masuk ke, nah ini saya ingin menunjukkan tool apa saja yang biasanya digunakan untuk menilai bahaya-bahaya. Di sini bahaya fisik ya, suhu, kelembapan, kebisingan, getaran, penerangan, debu, dan gas. Suhu kelembapan ya, termometer dan ISBB, indeks suhu.
kemudian kebisingan ada sound level meter atau audio meter, kemudian getaran dia menggunakan vibration meter, kemudian dari penerangan lux meter, kemudian debu dust sampler, gas detector. Lalu bagaimana dengan bahaya yang lain, Pak? Misalkan seperti bahaya ergonomi, bahaya psikososial. Bahaya ergonomi, bahaya psikososial itu ada checklistnya, jadi tidak berupa alat seperti ini ya, alat berbentuk alat ukur seperti ini, jadi berupa checklist. Akan saya tunjukkan. Nanti coba dicari sendiri. Iya, dokumen ini ya, dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2018 nomor 5 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Di sini tadi saya menjelaskan tentang NAB. Nah, NAB sendiri ya, seperti definisinya adalah standar faktor bahaya di tempat kerja. Intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Jadi intinya kira-kira kasarannya seperti ini, adalah nilai atau batas paparan yang dapat diterima oleh tenaga kerja tanpa timbul penyakit atau keluhan untuk 8 jam sehari atau 40 jam seminggu gitu ya. Kira. Nah, saya tunjukkan lagi di sini. Gimana sih bentuknya NAB itu? Nah, seperti ini. Misalkan ini nilai ambang batas ISBB, indeks suhu basah dan bola. Nah, ini. Kemudian ada nilai ambang batas kebisingan. Nah, kalau misalkan terpapar 8 jam sehari, maka maksimal intensitas kebisingan yang boleh terpapar adalah 85. Jadi 85 desibel dalam 8 jam. Itu maksimal bagi pekerja tersebut. Jadi nilai segini, nilai 85 desibel per 8 jam ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan ataupun keluhan pada pekerjanya. Bagaimana kalau 30 menit? Lah 30 menit berarti intensitas kebisingannya maksimal 97. Itu yang membacanya. Lalu bagaimana yang lain? Yang lain apalagi ya? Faktor kimia. Nah, faktor kimia nanti bisa dibaca sendiri di sini. Ini kalian tidak harus paham satu persatu ya. Ini hanya nice to know aja. Jadi nanti kalian pokoknya tahu bahwa kalau ada bahaya ini, acuannya ini, nanti bisa merekomendasikan, oh pakai dokumen ini kalau untuk membandingkan hasil penilaiannya. Nah, tadi saya mau jelaskan tentang faktor ini, faktor ergonomi ya. Ergonomi juga diatur di sini melalui pengukuran antropometrinya. Nah, standar faktor ergonomi. Di sini juga dijelaskan bagaimana postur duduk yang bagus, yang tidak awkward atau yang posisi duduk ergonomis. Kemudian juga ada untuk faktor ini juga desain kerja. Jadi desain kerja di sini juga diatur stasiun kerja atau komputer bagaimana posisinya, harusnya gimana, banyak sekali. Kemudian kalau mengangkat beban bagaimana, di sini juga diatur. Jadi istilahnya kalian di sini bermain sebagai detektif ya. Kalian menghitung dibandingkan dengan standar yang ada. Psikologis, mana yang psikologis? Nah, ini dia standar faktor psikologi. Nah, di sini ada checklist. Stres kerja itu bagaimana? Disebut stres itu bagaimana? Tidak jarang sekali stres gimana? Sering sekali menimbulkan stres. Ini ada checklistnya.
Jadi beda dengan bahaya-bahaya fisik, bahaya kimia tadi yang menggunakan alat ukur, tapi kalau ini menggunakan checklist ya. Oke, ya, kalau tadi yang ergonomi menggunakan checklist juga, jadi membandingkan hasil checklistnya, risiknya tinggi atau rendah. Skor sekian derajat stres ringan, skor sekian derajat stres sedang, skor sekian derajat stres berat. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ngambil penelitian tentang stres kerja bisa menggunakan checklist ini. Kita kembali ke materi tadi ya. Sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke berikutnya, controlling. Nah, kita masuk ke tahap terakhir dari proses kerja hygiene industri. Apa sih controlling itu? Mungkin kemarin sudah dapat di kuliah sebelumnya ya, controlling itu apa. Jadi controlling atau pengendalian adalah suatu proses pengendalian lingkungan kerja dari bahaya-bahaya kerja dengan tujuan untuk meminimalisir risiko paparannya terhadap para pekerja sehingga para pekerja tetap sehat dan produktif. Kemudian mungkin sudah dapat ini kemarin ya dari kuliah sebelumnya, piramida atau hierarchy of controlling. Hierarki pengendalian ini eliminasi, substitusi, engineer control, administrative control, dan PPE atau APD. Perlu diketahui bahwa ini eliminasi, substitusi ini bersuatu urutan gitu ya. Jadi diusahakan yang paling awal adalah proses eliminasi, tidak ujuk-ujuk loncat ke APD, langsung hanya menggunakan APD saja tanpa melalui tahapan eliminasi, substitusi, engineer control, dan administrative control. Jadi harus diusahakan untuk melalui proses eliminasi. Kalau nggak bisa eliminasi, substitusi. Kalau nggak bisa substitusi, engineer control. Kalau nggak bisa engineer control, administrative control. Kalau nggak bisa administrative control, baru APD. Akan lebih baik lagi misalkan dikombinasi. Eliminasi nggak bisa, bisanya substitusi. Oh, substitusi masih ada bahaya yang mungkin terjadi, maka dilengkapi dengan engineer control. Engineer control masih ada juga potensi itu, digunakan juga dengan pengendalian administratif. Oh, ternyata masih ada bahaya itu juga meskipun sedikit digunakan APD. Jadi urutan ini jangan diloncati moro-moro atau ujuk-ujuk langsung menggunakan APD saja. Ya, eliminasi sudah pada tahu semua. Eliminasi adalah menghilangkan bahaya dari sumbernya. Jadi atau menghentikan semua kegiatan bekerja di daerah yang berpotensi bahaya. Jadi bahayanya dihilangkan. Kemudian substitusi ini mengganti. Kalau dari arti katanya mengganti. Nah, ini bisa mengganti peralatan, bahan, proses untuk mengurangi risiko yang ada di lingkungan kerja tersebut. Terus pengendalian engineer atau rekayasa teknik. Rekayasa teknik ini pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada faktor lingkungan kerja selain pekerjanya ya. Jadi misalkan terhadap peralatan kerjanya dimodifikasi bagaimana. Kemudian pengendalian administratif. Nah, pengendalian administratif ini adalah upaya pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada sistem kerja dan prosedur kerja. Berbeda dengan pengendalian teknik atau engineering control. Engineering control melakukan intervensi kepada faktor lingkungan kerja selain pekerja. Tapi kalau administrasi melakukan modifikasi pada sistem kerja atau prosedur kerja. Paham ya sampai sini? Kemudian yang terakhir adalah APD, alat pelindung diri. Ada juga yang menambahkan di sini setelah substitusi atau setelah substitusi ada isolasi. Isolasi itu memisahkan sumber bahaya dari pekerja yang berisiko terpapar. Misalkan isolasi itu di suatu ruangan yang
ruang kerja, ya di situ mungkin ada mesin yang bising sekali, menimbulkan suara yang sangat mengganggu pada operator yang ada di dalam ruangan tersebut. Isolasi, pengendalian bahaya dalam tahap isolasi, maka mesin yang berisik atau bising tadi itu kemudian diberi sekat atau bahan peredam suara sehingga bisa mengurangi intensitas kebisingan yang terpapar kepada pekerjanya. Jadi suaranya sudah diredam terlebih dahulu sebelum sampai ke pekerja atau operatornya, gitu ya. Kemudian mengepel lantai oleh pekerja cleaning service menimbulkan keluhan gatal pada tangan, iritasi saluran nafas, dan rasa kaku pada pundak. Yang disebutkan tadi diperhatikan ada efek dari bahaya kimia, bahaya ekonomi. Nah, di sini eliminasi. Nah, beli mesin pengepel otomatis Pak, Bu. Nah, ini kalau mampu ya, kalau rumah sakitnya kaya, kalau kantornya kaya, kalau kampusnya kaya. Kemudian kalau nggak bisa turun ke substitusi. Nah, bahaya kimia dari cairan pembersihnya itu disubstitusi, jadi cairan pembersihnya beli yang lebih aman, yang lebih tidak iritan, lebih tidak menimbulkan keluhan gatal pada tangan. Kemudian, alat pelnya diganti. Alat pelnya menggunakan alat pel yang adjustable, jadi bisa diturunkan, bisa dinaikkan sesuai ketinggian pekerja, dan memungkinkan pekerja tidak harus memeras lapel dengan tangan. Ini banyak kok ya sekarang alat pel yang seperti ini, jadi diperasnya langsung di bawah, diputar tanpa harus tangan yang memeras sendiri. Kemudian rekayasa teknik. Nah, kalau misalkan waduh Pak mau beli alat pel juga nggak ada anggaran, oke lah, mungkin dimodifikasi, tongkat pelnya dipanjangkan supaya pekerjanya nyaman, tidak terlalu membungkuk ketika mengepel. Administrasi. Administrasi, karena tadi ada keluhan iritasi saluran nafas, kemungkinan ketika proses pencampuran cairan pembersih dia terlalu banyak menghirup bau dari cairan pembersih, mungkin saja terjadi. Maka rekayasa administrasinya bikin SOP atau regulasi bahwa kalau mencampur cairan atau membuat larutan cairan pembersih dilakukan di ruangan terbuka, jangan di ruangan tertutup, supaya bau atau hasil dari pencampuran tadi itu bisa langsung terbawa oleh udara bebas. Kemudian proses pengepelan dilakukan bergantian, ya, jadi sehari satu orang bekerja, jangan ngepel terus menerus, diganti dengan yang lain. Misalkan yang satu tugasnya ngelap jendela, satunya ngepel, maka setelah sekian jam ditukar, dirotasi. Kamu yang satunya setelah ngepel jadi bersihin jendela, yang bersihin jendela terus kemudian ngepel. Jadi diberi rotasi tugas, atau juga diberi kebijakan setelah ngepel diperbolehkan untuk istirahat sekian menit atau berapa menit. Kemudian juga ada regulasi pemeriksaan kesehatan berkala. Kenapa ada perlu pemeriksaan kesehatan berkala? Karena kalau kita lihat tadi keluhan gatal pada tangan, iritasi saluran nafas, selama sudah dilakukan proses pengendalian bahaya, maka masih perlu adanya pemeriksaan. Jangan-jangan apakah keluhannya masih ada, apakah iritasinya masih ada, atau mungkin ketika sudah dilakukan proses pencampuran cairan pembersih di ruangan terbuka ini, jangan-jangan masih ada sedikit dari baunya cairan pembersih terhirup. Jangan-jangan juga setelah dipanjangkan tongkatnya ternyata masih ada rasa kaku, jadi masih perlu ada pemeriksaan kesehatan berkala. APD. Nah, APD sebagai lini terakhir, tentu pekerja ini membutuhkan hand glove, sarung tangan, masker, dan goggle untuk ketika proses mencampur itu, supaya tidak ada percikan-percikan cairan pembersih yang masuk ke dalam mata pekerja. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah controlling? Apakah selesai begitu saja tugas hygiene industry? Tidak, masih ada tugas pemantauan
dan meninjau ulang dari rekomendasi yang telah diimplementasikan. Jangan-jangan tadi setelah diimplementasikan, rekomendasi Anda tidak membawa hasil yang signifikan, makanya nanti perlu audit, perlu pemantauan, perlu inspeksi ulang apa yang terlewat, apa yang belum diidentifikasi, apa yang belum dikendalikan, faktor apa yang belum dikendalikan. Jadi tidak hanya selesai di controlling, tapi ada setelah controlling, pengendalian, ada pemantauan dan peninjauan ulang. Ada nggak efeknya? Ada nggak yang terlewat? Ada yang miss nggak di situ? Ya, sedikit informasi ini. Jadi WHO mengestimasikan di dunia itu ada 2 juta kematian yang berhubungan dengan pekerjaan setiap tahunnya. 2 juta kawan-kawan, itu jumlah yang sangat besar. Kemudian ada 386.000 kematian akibat paparan dari partikel-partikel di tempat kerjanya. Ada 152 kematian per tahun karena bahan karsinogenik di tempat kerja. Kemudian 37% dari keluhan nyeri punggung bawah di seluruh negara itu disebabkan atau berhubungan dengan pekerjaan dari pasien. Data-data ini gambaran umum bagaimana sih efek dari pekerjaan terhadap kesehatan. Ternyata cukup besar sekali ya. Nah, artinya kalau sesi kita ini sejam, sesi kuliah kita sejam, setiap sesi ini sejam, maka ada 228 orang yang kemungkinan akan mati karena penyakit akibat kerja atau cedera ketika kerja. 228 orang mati dalam waktu 1 jam. Wow. Oke, untuk kemudian ini saya memberikan contoh studi kasus ya. Contoh studi kasus, saya berusaha untuk menerapkan apa yang saya telah jelaskan di awal tentang antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan controlling atau pengendalian. Di sini pendahuluannya saya ambil contoh kasus yang tadi, pemindahan pasien. Jadi para perawat yang melakukan pemindahan pasien seringkali harus menjangkau pasien dengan menggunakan lengannya. Nah, ini saya jelaskan latar belakangnya apa. Saya mengambil studi kasus nyeri punggung bawah. Kemudian ini disebutkan di sini bahwa adalah di sini ada dampaknya. Kualitas perawatan itu juga didukung oleh kesehatan dari perawatnya. Jadi, adanya keluhan pada perawat, keluhan muskuloskeletal dalam artian nyeri punggung bawah akan menghambat produktivitas kerja dan menyebabkan kualitas hidupnya berkurang. Jadi perawatnya kalau sudah nyeri punggung, kemudian mau mengobati atau mau memindah pasien juga akan kesulitan. Antisipasi, di sini saya ambil jurnal yang menunjukkan frekuensi terjadinya atau frekuensi keluhan perawat yang mengalami nyeri punggung bawah. Kemudian rekognisinya, ini rekognisinya. Jadi hasil identifikasi bahaya ditemukan adanya bahaya ergonomi berupa posisi awkward saat memindahkan, tidak ditemukan alat bantu pindah pasien. Hal-hal lain yang menunjang munculnya keluhan. Sebagian besar pasien merupakan pasien post-op yang GCS-nya rendah atau immobile otomatis. Kalau pasien yang post-op atau immobile tidak bisa disuruh pindah sendiri, maka harus dibantu oleh perawat untuk pindah dari satu bed ke bed yang lain. Kemudian bed yang tidak adjustable, jadi ketinggiannya tidak bisa diatur. Nah, seperti ini, kalau bednya terlalu rendah akan menyusahkan perawat yang tinggi, bednya terlalu tinggi akan menyusahkan perawat yang badannya pendek. Perawat tidak pernah mendapatkan pelatihan ergonomi. Lah, ini penting juga ternyata pelatihan ergonomi tentang pemindahan pasien. Jadi mereka nggak tahu cara memindahkan pasien yang bisa meminimalisir terjadinya nyeri punggung.
Evaluasi. Nah, di sini saya melakukan evaluasi berdasarkan observasi lanjutan menggunakan metode checklist metode REBA. Jadi REBA ini nice to know juga ya buat kalian. Metode REBA ini seperti ini. Jadi dia diukur berapa derajat kira-kira ketika dia membungkuk, kemudian kepalanya posisinya gimana, punggungnya posisinya gimana, dingklu atau deglak, kemudian posisi kakinya gimana, lurus, terbuka atau setengah jongkok, kemudian juga diukur bagaimana gerakan tangannya, apakah menjauhi sumbu tubuh ke arah posterior atau ke anterior, kemudian posisi tangan bawahnya gimana, posisi pergelangan tangannya gimana, di total jumlah, nah nanti ketemu hasilnya resikonya bagaimana, tinggi kah, rendah kah, sedang kah, nanti hasilnya ada di sini. Nih, di sini. 1 risikonya ya tidak berisiko, 2-3 risiko rendah, 4-7 risiko sedang, dan seterusnya. Nice to know aja ini buat teman-teman. Jadi nanti tapi kalian ada bayangan bahwa oh kalau ingin mencari bener gak ini, misalkan teman-teman ingin tahu berapa sih resikonya membawa dokumen rekam medis, misalkan sekian kilo dari gudang ke meja. Nah, ini bisa menggunakan metode REBA. Kemudian setelah evaluasi, controlling lah, ini seperti yang saya sudah jelaskan di depan ya. Persis seperti yang jelaskan di depan. Kira-kira contoh studi kasusnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sama juga. Nah, setelah controlling saya jelaskan tadi kan ada pemantauan. Jadi setelah memberikan rekomendasi, setelah hasil temuannya diberikan rekomendasi pengendalian kepada pimpinan rumah sakit dan pimpinan unit kerja, melakukan pemantauan berkala untuk melihat hasil implementasi rekomendasinya itu, serta menilai ulang proses pemindahan pasien. Jadi setelah diimplementasikan, kira-kira proses pemindahan pasiennya masih berisiko tinggi atau sudah berkurang. Itu gunanya pemantauan. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai hygiene industrial atau hygiene industri. Bila mana ada hal yang kurang jelas bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.